Nó ganjil. Genap berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu guru calon penggerak? Saya Rodi, guru SDN 18 Padang Kuni, Kecamatan Kambang Mage, CGP Angkatan 4, Kabupaten Agam. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba berbagi dengan teman-teman dan sahabat guru hebat di SDN 18 Padang Kuni tentang modul 14A10 tentang aksi nyata nilai budaya positif. Pada nilai budaya positif, nanti kita akan membahas tentang disiplin positif dan motivasi, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan keyakinan kelas. Kita juga akan mencoba menerapkan nanti segitiga restitusi. Bagaimana hasilnya? Mari kita saksikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu-Ibu atas waktu dan kesempatannya. Pada hari ini kita akan mencoba menyampaikan atau mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah. Nah, nanti akan kita gali secara bersama-sama bagaimana menerapkan nilai-nilai atau budaya positif yang harus diterapkan oleh peserta didik kita, sehingga itu akan menjadi anak-anak yang kita harapkan dan mereka bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di diri mereka, sehingga tidak lagi kita yang menginginkan anak seperti ini, tetapi anak yang mengembangkan kodrat atau potensi yang ada padanya. Nah, jadi kita sebagai guru tidak lagi hanya sebagai mentransfer ilmu, tapi mendidik, membentuk, yang terutama adalah pembentukan karakter atau perilaku anak-anak kita. Jadi oleh sebab itu Ibu, mari kita bersamakan nanti, mari kita diskusikan sehingga nanti ada hal-hal baru yang akan kita temukan. Sekarang coba kita buka dulu wawasan kita, apa pemahaman kira-kira bagi Ibu apa itu tentang budaya positif. Saya minta tanggapannya. Silakan Ibu. Apa yang maksud dengan budaya positif dari pemahaman yang Bapak Ibu miliki? Silakan Bu. Ya Bu, silakan. Kalau budaya Menurutnya. Berarti yang budaya itu segala daya cipta manusia yang membuat sesuatu itu menjadikan bisa positif, berarti kepada kegiatan atau tingkah laku perbuatan yang bersifat baik di dalam membangun kehidupannya. Terima kasih Bu Gus. Ada lagi masukan dari ibu-ibu yang lain? Apa itu tentang budaya positif yang ibu-ibu pahami selama ini? Silakan. Ustaz takut. Jadi mari kita sharing, berbagi, membuka wawasan kita. Silakan Bu Dinda. Budaya positif, budaya adalah segala secipta rasa rasa manusia. Kemudian dari secipta rasa rasa manusia itu dituntut dalam hal perilaku positif. Membudayakan budaya positif di sekolah menurut pendapat kami, membiasakan anak berperilaku positif di sekolah mengenai hal-hal yang paling itu di sekolah.
Terima kasih Bu Dinda. Ada lagi tanggapan dari ibu yang lainnya? Ada? Silakan Bumi. Menurut komunitas saya yang positif itu segala apa saja yang dilakukan di sekolah itu yang baik-baik tentang tingkah laku, perbuatan kemudian yang baik. Terima kasih Bumi. Jadi itu beberapa tanggapan dari Ibu tentang budaya positif. Jadi sama-sama kita ketahui yang dikatakan budaya itu adalah hal-hal yang sudah dibiasakan. Jadi sudah tertanam, sudah terbiasa. Itu kalau supaya dia terbiasa tentu harus dilakukan terus-menerus, harus kontinu, tidak bisa dalam waktu sesaat selesai. Tentu tidak bisa seperti itu, harus dilakukan terus-menerus, harus dilakukan secara berulang-ulang. Kalau positif tentu hal-hal yang baik. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang harus diulang terus-menerus sehingga membudaya dan menjadi kepribadian bagi anak-anak kita. Nah, tentu selama ini kita berkeinginan budaya positif itu akan tertanam oleh anak-anak kita dari sekarang sampai mereka nanti. Tidak ada perubahan. Umpamanya hari ini baik, besok berubah lagi jadi yang tidak baik, besoknya berubah baik lagi, berarti itu belum membudaya. Nah, sekarang coba kita saksikan apa itu dikatakannya konsep disiplin positif dan motivasi. Jadi selama ini kita beranggapan untuk menerapkan disiplin itu harus melalui hukuman. Jadi ada aturannya, ada sanksinya. Nah, kira-kira menurut Ibu, kalau peraturan dibuat harus berdasarkan sanksi, kira-kira anak-anak tersebut berbuatnya karena apa? Apakah keterpaksaan atau karena dirinya sendiri? Terpaksa. Terpaksaan. Jadi kalau disiplin atau aturan tersebut dibuat berdasarkan ada hukumannya, tentu itu tidak akan membudaya. Apa yang mereka lakukan itu karena terpaksa dulunya. Tapi memang untuk pembiasaan-pembiasaan tersebut kita berikan dulu penekanan-penekanan yang ringan. Tidak harus secara menyeluruh dan lebih dahulu. Jadi disiplin positif itu tidak harus memberikan hukuman, tapi keyakinan, maksudnya sudah tertanam bagi diri dia bahwa hal yang baik itu harus dia biasakan, harus dia kerjakan terus-menerus dan akan berakibat baik untuk dirinya sendiri. Nah, untuk melakukan budaya positif tersebut tentu harus ada rasa tanggung jawab bagi diri anak. Contohnya Ibu, kita puasa. Nah, seperti puasa, kalau itu kita sudah menganggap itu sebagai suatu tanggung jawab bagi anak-anak yang sudah terlatih dia berpuasa, apapun makanan, apapun minuman, dia tidak akan mau meminum atau memakan hidangan yang ada tersebut. Kenapa? Karena keyakinan tersebut datangnya dari mana? Dari diri mereka sendiri. Coba kalau seandainya tidak datang dari diri mereka sendiri karena takut karena hukum, kira-kira bagaimana? Ketika tidak ada orang tua, ketika tidak ada guru, dia itu akan keluar dari kebiasaan positif atau kebiasaan yang baik tersebut karena datangnya dari luar, motivasinya datangnya dari luar, bukan dari diri mereka sendiri. Seperti kita di dalam kelas umpamanya, awas nanti siapa yang meribut tidak Ibu kasih nilai, berarti kita menerapkan disiplin melalui ancaman. Nah, ketika ibu tersebut ada di dalam kelas, dia akan patuh. Tapi nanti pindah lagi ke kelas lain, mungkin ibu gurunya tidak sekeras itu, mungkin agak lunak atau agak lembut. Kira-kira bagaimana dia anak tersebut? Dia kembali lagi kepada kebiasaan yang tidak baik. Nah, itu nanti untuk motivasi budaya positif itu nanti didasarkan pada tiga hal, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, jadi Ibu, untuk melaksanakan budaya-budaya positif di sekolah tadi, setelah kita bahas tadi, pertama melalui konsep disiplin positif dan motivasi. Yang kedua, untuk menerapkan budaya positif itu ada namanya keyakinan kelas. Kalau dulu kan peraturan-peraturan, aturan-aturan sekolah. Nah, jadi keyakinan kelas itu untuk terbentuknya budaya positif perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama antara warga kelas. Seseorang
siswa kita nanti itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan-peraturan. Jadi maksudnya seperti ini Ibu. Selama ini kita menerapkan aturan-aturan, siapa yang membuat? Siapa yang menentukan? Guru. Kayaknya aturan-aturan yang ada di kelas ini siapa yang membuat? Guru. Jadi itu hanya datang dari atas, dipaksakan ke bawah. Itu peraturan. Kalau peraturan biasanya ada sanksi. Tapi untuk kedepannya nanti untuk anak-anak kita bukan lagi peraturan tapi namanya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Kalau keyakinan berarti dia menerapkan aturan-aturan tersebut atas kesadaran diri sendiri. Contohnya, sebelumnya silakan Ibu beri contoh dulu. Siapa bisa memberikan contoh keyakinan kelas tersebut? Diminta ke anak misalnya Pak. Iya. Misalnya peraturan dalam kelas ini kita sepakati bersama dengan anak. Kira-kira apa yang akan kita jalankan nanti seandainya ada atau pelanggaran bersama anak. Jadi diminta pendapat anak untuk merumuskan suatu keputusan tadi. Ya betul. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu wakali dari anak-anak. Wah minta kepada anak-anak apa kesepakatan kita di kelas kita ini. Apa keyakinan di kelas kita ini? Kita pancing dulu kalau kelas 1 kelas 2 kan bisa hanya dulu. Yang 2 pancing dulu. Nah bagusnya kita di kelas kita ini bagaimana dengan teman-temannya. Nanti kita buat akan keluar ide-ide dari anak. Tidak boleh saling mencela Bu. Tidak boleh berkata kotor. Tidak boleh bertengkar. Berarti apa? Berarti kita menanamkan rasa kasih sayang. Jadi buat di dalam diri anak. Berarti keyakinan kelas kita yang pertama adalah saling menghargai. Itu akan lebih bagus ya kalau dibuat pernyataannya seperti ini. Kami siswa kelas 4 akan selalu berkasih sayang. Atau kami berjanji atau berniat untuk saling menghormati. Jadi apa itu di aturan kelas 1 poin pertama. Yang kedua apa lagi? Keyakinan kelas kita. Nggak bisa ngomongnya jalihan tentang datang harus dapat waktu di situ semacam. Nah menurut anak Ibu bagusnya kita masuk bagaimana? Maksudnya jam berapa? Keluarnya jam berapa? Seperti itu berarti kita datang tepat waktu. Jadi Ibu ketika kita membuat keyakinan kelas ini kita usahakan tidak ada kata-kata negatif. Kata-kata negatifnya seperti ini. Tidak boleh terlalu sering permisi, jangan seperti itu. Kita tunjukkan yang positifnya. Jika ingin keluar, minta izin kepada guru. Jika ingin melakukan sesuatu, minta izin kepada guru. Contohnya seperti itu. Kita buat di dalam keyakinan kelasnya. Jadi apapun kegiatan harus seizin guru. Kan tidak ada kata-kata negatifnya itu. Nah biasanya kalau ada kata-kata negatifnya itu akan menjadi semacam ancaman. Contoh, Ibu Rika contohnya membuat peraturan. Siapa yang menyebut nanti dicatat. Nah, jadi sampai ke Bu Rika. Amin, tolong ya nanti Ibu keluar sebentar, Ibu ke kantor sebentar. Siapa yang menyebut nanti silakan dicatat. Kayak tadi Ibu kira-kira. Itu mana? Jadi mencatat kalau mau mencatat ulang loh. Kira-kira catat loh. Yuk. Kira-kira keyakinan tadi apa peraturannya tadi efektif jadinya? Enggak. Kalau Ibu Rika mencoba sih bicara. Kalau Ibu. Nah, itu karena Banyak catatan. Karena dimulai dengan kata-kata negatif. Nah, jadi oleh sebab itu keyakinan kelas kalau maksudnya tersubuh dari bawah. Kalau lainnya memberi bersama-sama lah semacam ikrar dino, lah semacam keyakinan dino, itu akan mulai bertahap berubah. Nah, itu makanya lebih bagus diadakan namanya keyakinan kelas itu dikerarkan pokoknya keyakinan kelas 1. Kami akan saling menyayangi. Yang kedua, kami akan datang tepat waktu. Yang ketiga pokoknya, kami akan mengerjakan pekerjaan yang diberikan dengan kesadaran diri sendiri. Ulang-ulang betul. Kalau kita ulang-ulang betul, insya Allah tekan harinya. Oh masuk peraturan kelas iko, keyakinan kelas iko. Tentu kalau untuk kelas-kelas rendah tentu harus diajak penjelasan dulu, diajak penekanan.
dulu, sehingga ada perubahan-perubahan kepada anak-anak kita. Jawab kan dasar. Dilarang membawa HP, dilarang membawa senjata tajam, dilarang sisa nyenak. Tetapi awas nggak pernah menerangkan karena anak kiro-kiro akibat. Ini penawar jalihan peraturan waktu sekolah tua, kan ada kata tertib sekolah ini penawar menjadikan anak. Kubang pernah kuliah, pernah kuliah kan aja mana? Lain satu kali kalian, nak kuliah mau apa itu marusak atau baru kalian? Ada bah 2 kali ke kayaknya dulu. Bang pernah kuliah mau apa? Itu pas wawancara lagi dulu kan. Bang pernah kuliah mau apa? Bang pernah kuliah main HP? Bang pernah kuliah menonton TV lalu itu akan terbuka di kepalanya. Kalau yang jawab kan ada kesadarannya. Tapi wali ada tentang tentu memang anak kadang ada jawab rancang-rancang padahal terangannya indah kan itu. Aku yakin itu pasti kalau itu jawabnya rancang Pak bisa dirubah. Itu akan terjadi kalau dibiasakan terus. Jadi yang aku ambil sini sebenarnya ibu dari sembahyang lewat pelajaran. Dibiasakan sehingga menjadi kebutuhan. Enak. Jadi itu. Oleh sebab itu, kalau keyakinan keras tersebut sudah datang dari dalam dirinya, bukan dari yang lainnya, dia akan bersemangat menjalankannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Teman tadi masker yang tadi itu, nah seperti masker, dia kalau peraturan 3M mau betul itu, bahasa sah mau Meskipun di dalam kelas tugas kecewa kalau ada pemeriksaan. Ada saya pakai masker. Ayo, karena itu masker. hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ibu nanti masing-masing kelas kita, wabit keyakinan kelas tadi itu, wabit bersama-sama. Nah, nanti akan lebih bagus keyakinan itu tempel di dinding yang wabit pakai kantor itu akan lebih menarik. Kira-kira buat tulis di nanti polos model itu daripada hias model kok. Dan itu akan lebih menarik dengan diberi hiasan. Jadi nanti akan kita coba membuat keyakinan kelas tadi dengan menggunakan aplikasi Canva. Apa Pak aplikasi Canva? Ya. Jadi sehingga nanti setelah ada keyakinan kelas tadi itu dan disiplin tersebut akan bisa terlaksana jika pemenuhan kebutuhan dasar anak itu terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan dasar anak itu macam-macam. Ada yang kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, ada kebutuhan penguasaan, ada kebutuhan kebebasan, ada kebutuhan kesenangan. Nah, cari kasus-kasus anak-anak yang ibu temukan di kelas, mungkin anak tersebut kebutuhan dasarnya tidak semuanya terpenuhi. Contoh kasus umpamanya seperti ini. Umpamanya kasusnya siswa kelas 5 namanya si Amin contohnya. Ketika belajar si Amin tadi sering mengganggu temannya. Nah, dia akan senang, akan gembira, akan tertawa kalau melihat temannya sudah menangis. Jahil. Akhirnya menurut ibu, perilaku si Amin tadi itu kebutuhan dasar sebenarnya yang harus terpenuhi. Kira-kira si Amin tadi kebutuhannya yang belum terpenuhi. Bisa jadi cinta dan kasih sayang, bisa jadi kesenangan. Jadi dari kasus si Amin tadi itu ibu harus mempelajari. Tanya ke Amin, bang punya mobil mantu, bukan langsung lagi hukuman, tapi tanya Amin, kamu sudah tahu apa keyakinan kelas kita? Sudah apa keyakinan kelas kita bahwa kita harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Nah itu makanya ada fungsinya keyakinan kelas. Nah kalau mengganggu teman menurut kamu bagaimana? Perbuatan baik atau enggak? Lalu kenapa kamu lakukan akan terbuka dengan anak tadi? Ibu melakukan anak semua ada di tempat ibu. Ibu mengkawal baik-baik, mau panik jadi ibu mendalam matematika hasil ada yang ibu. Kan ada anak-anak instrumen itu dicarinya, pelampiasannya untuk melakukan itu. Atau bisa jadi ini itu karena cinta dan kasih sayang. Bisa jadinya di rumah ada masalah. Nah, sehingga menarik perhatian, mencari perhatian fokus,
mencari perhatian Bu Des, mencari perhatian Bu Linda, supaya perhatian dilakukan macam-macam kegiatan supaya mu kasihnya tahu ada yang perlu diperhatian. Oh, butuh perhatian. Tolong saya ditegur, saya butuh perhatian ibu, saya perlu kasih sayang dari ibu. Jadi sudahlah di rumahnya karena berang, di sekolah karena berang, lo dibawa di kantor wak pasar lo sama-sama. Indonesia ibu, aku saya ibu dia kalau lo ayo bakangnya baru lagi si bu aku, tanpa lu ayo dia kamu yang patang dia dulu kok, kira-kira saya itu dia berubah gitu. Rumah sakit ya. Ibarat akonya, ibarat guru nih, duit sama bantat aja bawa. Kembang aja sama bantat. Jadi sehingga nanti ibu polanya akan kita lakukan ketika melakukan perubahan-perubahan kepada anak-anak. Ketika dia melakukan kesalahan, itu jangan lagi kita eksekusi bersama-sama. Tidak lagi kita dudukkan di ruangan duduk sama-sama. Tapi Pak Oswan nanti pokoknya dia mau masalah sih loh. Kalau nggak durang, pokoknya Bu R ada yang masalah bawa ke situ, boleh nasihati di situ. Atau Bu Bos ada yang masalah Bu Pulau di tempat nanti orang sejarahnya punya jadi diselesaikan nanti di ruangan di tempat atau kadang-kadang wah pokoknya di dalam kelas. Soalnya kan hukuman mental ini wah ayat tapi kok sama-sama wah sudah kita pokoknya mimpinya lain maka gugus mah gugus saja bersama pak jadi gugus nanti jadi bertanya kira-kira apa perasaan gugus biar gugus tahu tak pasti merasa gugus merasa dipermalu nanti ibu sama-sama jadi nggak tahu masalah itu kan kok keluar kata aku ibu gugus dia nyelah selama hukum aja dari PP nggak tentu nggak ada loh akan timbul jabatan hati dari gugus kamu yang ada sakit hati nanti lagi antara yang ibu saya sekali kata sekolah PP itu minta makanya selama itu kenyataannya masuk ibu di sekolah-sekolah atau orang tua dia juga baru tampil di sekolah saya coba nah amuah guru itu datang tertentu loh kepala sekolah PP nah lainnya tentu di nyawa PP tidak itu juga sama jadi seperti itu loh melakukan jadi kamu sendiri sebelum aku ke mengacu sama juga kan acu mencoba anak ngawalan yo kan saya mau kan acu kenal kan anak usah di sekolah yang pernah membawa anak siang usah kalau ada topaknya itu berarti waktu main duduk kayaknya berarti ngician ya tamu-tamu kawasannya sama nampak serta jadi itu mungkin kalau yang mau tuh untuk penyadaran diri karena awak kacau melakukan dosa berjamaah kacau melakukan dosa-dosa bahasamu untuk melakukan bullying untuk menghina anak-anak sehingga pak mungkin anak berubah jadi kadang-kadang kan ada orang guna sangainya cuma ini dua siswa karena pernah berang-berang pernah nginci ya pernah manapun tapi dia menyentuh hati paham artinya dibiasakan di rumah kalau habis siswa kan siswa tuh jadi sudah ada di situ jadi karena dia kebiasaan dan itu hukuman motivasi dan itu dibiasakan model itu jadi orang ini ibu tak masuk mamidoinyo dari bawah kalian jadi nanti ibu itu dari sesuai dengan pertanyaan ibu tadi. Kalau anu itu Pak Sweet itu namanya. Nah, silakan Sweet dari ibu, silakan. Om Pimpa. Nah, sekali. Bu Pijo Kida. Nah, berarti tadi ibu sudah Sweet, berarti nanti permainnya siapa yang menang genap, siapa yang kalah Ganjil. Anak-anak kuncinya siapa yang menang genap, siapa yang kalah ganjil. Oh lagi apa itu tempatnya si ibu? Soalnya nanti baru sana, wipis kok wipis. Silakan seolah tangan ibu berjabatan tangan. Coba aku jarak. Nah, kok. Seolah berjabatan tangan sama tuh. Nah, berdakihan. Jadi permainannya nanti karena tadi saya yang genap, saya yang ganjil. Nah, ketika kamu baca bilangan genap, itu berarti yang genap mengajari tangan yang ganjil untuk dikecilnya. Yang ganjil Pak
Tahu sao, pelarian. Kalau tapi diulang artinya kalah. Jadi permainannya Mainan gitu Pak. Iya, pokoknya mau baca Tapi antara Bo, berdua sih Pak. ya mau berdua sih misalnya main aja. Lah, kompet contohnya entah tangan sini Oh, lari-lari, Bang. Contohnya buku aja tangan dulu. Ya buku kenal kan, buku saja buku itu. Buku aja tangan buku terserah buku satu meter. Tapi kalau udah fake di bungkus, kalau udah fake di bungkus salah. Bisa? Ya. Jadinya nggak usah dikaji-kaji model dulunya sekali aku sini. Model sekali. Nah, semua melakukan sifat Tuhan. Bakaja. Nah, lain karena yang enak ya saya tidak. Kalau dibaca enak berarti yang enak yang ganjil. Yang ganjil lari. Kalau bukan baca ganjil, Genap lari. ganjil mengajai enak Lari. tidak. Nama bilangannya, Pak? Iya, nama bilangan 8. Genap ya Mang Ajai, Pak. Hanya nilai waktu setelah keluar genap, dibaca nilai genap itu mengajai. Awak yang tukang tepuk. Nah, bisa paham? Dah, siap? 19. Ini ganjil. Selanjutnya 3 tambah 9. Genap berarti. Namo mereka. Mapikir na lang mo. Apa? Nah, kita beri ibu fungsi kontrol itu apa? Argumennya kontrol tadi itu. Umpamanya ada salah, argumennya kontrol tadi itu. Untuk mengawasi. Untuk mengarahkan, Mengarahkan. memperbaiki. Nah, kadang-kadang mengarahkan memperbaiki itu ada 5 posisi kontrol yang dilakukan manusia. Dan akan diterapkan oleh orang tua. Posisi kontrol itu ada yang bersifat hukum, hukum. Ada yang membuat orang merasa bersalah. Ada yang sebagai teman. Ada yang sebagai monitor atau pemantau dan manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, kalau saya lihat dari yang paling pokok dari analisa ibu, mana ibu posisi kontrol yang bagus? Mana yang paling bagus di antara 5 tadi? Penghukum, pembuat orang bersalah, berposisi sebagai teman, berposisi sebagai monitor atau pemantau atau manajer. Sebagai teman. Mana? Berposisi sebagai teman, apa lagi? Manajer. Kita bahas satu persatu. Kalau berposisi sebagai penghukum, satu-satunya pakai sanksi. Contohnya, ambil dari bahasa itu, pergunakan dengan 5 posisi kontrol tadi. Gua akan mengatakan itu perdana. Nah, coba dipraktekkan dengan 5 posisi kok. Sebagai penghukum, baca orang penghukum banyak mengeceknya kok. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, bagi ceknya mengeceknya kok. Kalau yang berfungsi sebagai teman, bagi ceknya mengekor. Kalau yang sebagai pemantau, bagi ceknya. Padahal bahasa sama. Bahasa yang disampaikannya sama, begitu. Coba berating, kalau sudah lelah berating. Kalau yang sebagai penghukum, bagi ceknya ada soal berating. Fauzi nak PRT Fauzi dong. Ibu lagi hukuman apa yang selesai kan? Penghukum berarti sebenarnya dari 16 karonya. Jadi apa sih yang kamu inginkan? Itu bagi orang
Penghukum. Jadi dari nada suara tersebut sudah ada semacam ancaman atau tekanan. Tapi bagi orang yang berposisi sebagai orang pembuat masalah, supaya ada terasa orang itu maksudnya bersalah, kira-kira baksonya Pak. Pak lunak sih. Oh, enggak ingin. Mana anak ibu awak di rumah, ibu kapan nih wah, buat angka aja baru. Nah jadi supaya merasa bersalah, menghukum lagi dulu Pak. Yang kamu inginkan apa sebenarnya? Kan itu nyana. Kamu inginnya apa? Kak lembut. Kan itu nyana. Tapi anak itu tadinya mampu gantinya. Tersentuh. Daripada yang tadi itu di hari aku. Nyana, yang kamu inginkan apa? Nah? Kamu maunya apa? Seperti itu. Jadi nada suara tadi berubah. Jadi posisi penekanan awak tadi itu akan memberi pengaruh kepada anak. Sudah tuh. Kalau sebagai teman tetap dengan apa yang kamu inginkan, jadi memposisikan teman. Apa sih yang kamu inginkan? Kamu tidak sayang sama ibu. Artinya seolah mendekatkan diri, marasuan antaranya kedekatan antara dua kawan. Jadi ada kata-kata pengantar. Kamu tidak sayang sama ibu, ini yang kamu lakukan. Jadi seolah-olah yang melakukan itu anak tersebut karena sayang ke ibu saja. Yang garanti karena sayang ke ibu. Kamu nak sayang nak sama ibu kalau ini yang kamu lakukan. Artinya berbuat hanya karena sayang ke ibu. Kalau nak sayang ke ibu ini bobe yang lain. Itu yang posisi kontrol yang itu. Sudah itu posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau. Jadi kalau monitor pemantau ini saya lihatnya dulu. Semuanya salah. Dikumpulkannya data-data gitu. Itu semuanya kembali itu semuanya. Baru diadukan peningkatan. Itu yang pemantau dan langsung ketika itu dia lihatnya apanya dipahami dulu. Contohnya di dalam kelas kembali tadi sih dulu. Sekian kali baru dia ada pendekatan, baru ditanyakan. Wah ada masalah, masalah apa video seperti itu. Jadi dikumpulkan dulu data, bisa lihat dulu dan langsung seketika itu loh. Bisa jadi pada itu mengalir sekensi yang kawan yang dia berisi. Nah, itu boleh itu dikirinya karena dia itu pada yang untuk pemantau. Kalau yang untuk manajer itu ketika ada bermasalah seperti yang dilakukan anak tanya dulu, kenapa kamu melakukan ini? Tentu ada alasannya. Ibu tahu, kamu pasti punya alasan untuk melakukan ini. Apa alasannya ini? Nah, kalau ini kamu lakukan bagaimana? Apa akibatnya? Jadi sungguhnya dialog, kayaknya menyelesaikan masalah. Baik. Nah, jadi itu yang untuk manajer. Jadi manajer awak itu sebagai bukan awak yang menyelesaikan masalahnya. Nah, ini mungkin materi yang terakhir Ibu dari pemecahan masalah-masalah yang kita hadapi, yang kita temukan dengan anak-anak, ada namanya segitiga restitusi. Restitusi itu sendiri artinya adalah proses menciptakan kondisi bagi anak atau bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi itu adalah pengalaman atau kesadaran untuk mau melakukan perubahan dari perilaku-perilaku yang dilakukan tersebut dengan kesadarannya sendiri, sehingga dengan adanya restitusi tersebut menyadari kesalahan-kesalahan tersebut, mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi maksudnya ketika mereka melakukan kesalahan, kita restitusi, kita sadarkan mereka dengan apa yang telah mereka lakukan bahwa yang dilakukan tersebut adalah salah. Dengan penguatan, dengan dialog itu akan membuat mereka paham bahwa yang dilakukan tersebut tidak baik, sehingga akan menimbulkan kesadaran untuk menjadi lebih kuat. Restitusi itu tujuannya adalah untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi itu biasanya ibu kan kadang-kadang ada anak-anak yang dewasa, kan mereka juga berdua. Ada yang nak prinsip anak menerima kesalahannya kan wajarnya dulu. Wah mampu ikuti kerajuan enak. Lain rancang karena dia dialog sama itu. Tapi kok akan dari batinnya sendiri karena bawa menangis sama itu. Berarti kontak untuk saling memperbaikinya terjadi. Sehingga ketika itu anak akan tekanannya. Mampu itu kesalahan yang paling fatal yang tidak dilihat di kerajuannya. Berbeda dengan sekedar tahu salah dia kasih hukuman, dia kasih sanksi. Nya akan berbuat hanya ketika itu
tapi tidak ada kesadaran untuk memeluknya. Penekanan dari segitiga restitusi itu bukanlah bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain. Jadi dia berbuat itu bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi dia sadar bahwa perilaku itu harus dilakukan untuk dirinya sebagai rasa tanggung jawab akan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang dipercayai. Jadi melalui restitusi, murid yang berbuat salah maka guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan melakukan evaluasi. Sama tadi, evaluasi dulu Pemukuran Swamaniko tentang apa yang telah mereka lakukan dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Mungkin ada ibu yang akan bertanya tentang segitiga restitusi ini. Di memperbaiki kesalahan. Katanya mungkin tidak, Pak, cuma menanggapi. Intinya kan dikembalikan ke guru. Kesabaran kan itu. Iya. Jadi Rasanya kesabaran itu kalau Jawa maksudnya kayak secara pribadi kurang kesabaran. Oh ya, sebab. tapi yang namanya BP habis kesabaran. Ya, namanya kesabaran itu namanya sikap BP pasti berproses. Oh yakin. Tapi yang mudah-mudahan BP pas aku ada orang pengajian bos si Teddy sakit itu tidak anak. Tapi kan anak itu kan ada bego. Itu kan berarti mempunyai damai. Bego kan itu BP-nya dari aman sampai aman tidak. Dan karena sebelumnya lagi ditanamkan nilai-nilai dari itu. Ada lah dari ibu di dalam kelas kalian tetap belajar. Bahkan bapaknya belajar. Karena itu lah ada mulai ada kesadaran. Tapi kalau tidak ada kesadaran, ini ketika ada BP yang tenang. Ketika ada BP yang mebok, artinya melakukan itu karena untuk menyenangkan hati BP, bukan karena meyakini bahwa berbuat baik tersebut adalah sebagai suatu kewajiban terhadap dirinya sendiri. Nah, ini bentuk segitiga restitusi tersebut. Dari restitusi tersebut tujuannya adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk menebus dari kesalahan. Restitusi adalah untuk memperbaiki hubungan. Jadi ketika anak berbuat masalah, bukan menambah jarak dengan anak, tetapi memperbaiki hubungan kita dengan anak. Mungkin teguran bahwa mungkin waktu hal-hal yang dapat lakukan sebuah adalah lakukan pendekatan dengan anak. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi wah ambil pesan. Jadi kalau ikut bang, wah janji ibu buat kawan Iwana, yo, wah pacik situ dulu. Jangan langsung dari sanksi dulu. Kemudian restitusi untuk menuntun, melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi adalah cara yang paling baik memperbaiki kesalahan. Itu manfaat dari restitusi yang kita jalankan nanti di sekolah. Nah ini bentuk segitiganya. Ini menstabilkan identitas, menanamkan keyakinan, validasi tindakan. Nah, ini mungkin nanti kita bahas di kesempatan lain. Jadi mungkin inilah Ibu, jangan nanti kita cobakan dalam menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kita, sehingga anak-anak berbuat atas keinginan dirinya sendiri. Sebelum saya Ibu, dari materi-materi tadi saya minta refleksi atau tanggapan dari Ibu. Saya minta kepada beberapa orang untuk memberikan refleksi tentang materi yang kita sampaikan hari ini. Silakan. Dari materi tadi, bagi Ibu kira-kira refleksinya. Silakan Bu Bos. Langsung Pak dari dana laba ini usaha untuk menanamkan keyakinan ke anak pun lebih dituntut. Dari
sulit dalam ini. Jadi tapi tepat misi jadi ya secara bertahap kita usaha antara membawa dari ke hari jadi butuh ketabahan dan kesabaran. Nah itu makanya di Ki Hajar Dewantara itu menanamkan ketika mendidik itu guru tersebut memang harus orang-orangnya ikhlas, orang-orang yang sabar. Nah dalam agama sendiri kan itu watawasau bil haq, Watawasau bis sabr. Sampaian yang diketahui sabar, sampaian sabar. Dalam Al-Quran sendiri bikin model kita bisa memiliki model itu. Memang harus tuntutannya model itu disampaikan terus, kita tidak putus asa dengan tetap melatih kesabaran. Ada yang lain ibu silakan. Rasanya dasar jawab akan disampaikan. Ya tadi kan intinya kesabaran. Jadi ini menurut ibu bagaimana kalau tentang materi ini pengaruhnya bagaimana dari wawasan ibu tentang yang ibu pahami sebelum ini dengan yang disampaikan yang materi ini bagaimana? Kira-kira apa ada sesuatu hal tak kira-kira yang ibu peroleh dari materi yang kita sampaikan ini? Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Sebagai refleksi diri lo bagi awak. Ya Pak, ya kekurangan masa lalu kau yang model itu untuk kedepannya apa? Oh, siapa Rabi, keyakinan kelas namun kini kan penting Pak. Sebelum nyoko, sebelum kopi ko, lah ada orang membuat peraturan di kelas. Bukan yang menentukan yang akan dilaksanakan di dalam kelas, bukan guru yang membuat peraturannya, tetapi hasil diskusi dengan siswa. Diadakan diskusi kelas. Jadi untuk kegiatan di kelas kita yang akan kita laksanakan, misalnya tidak melaksanakan piket harian. Kalau tidak melaksanakan piket harian, apa yang harus kita lakukan? Karena yang membuat peraturan kita, yang mengerjakan kita, hasilnya untuk kita. Jadi dari kita, oleh kita dan untuk kita. Jadi sudah dilakukan sebelum COVID ini Pak, sudah dipajang di kelas masing-masing. Namanya peraturan kelas atau tata tertib kelas. Jadi dari tata tertib kelas muncullah tata tertib sekolah kan itu. Jadi berarti yang ada perubahannya yang sekarang, berarti peraturan atau tata tertib kelas yang biasa yang pernah kita buat itu namanya sekarang keyakinan kelas yang timbul dari diri atau kesadaran anak. Berarti itu dari perubahan itu kita coba untuk melakukan untuk usaha yang akan datang. Terima kasih Bu Bos. Tepuk tangan dulu, saya doain dulu. Senyum. Itu ibu materi yang kita sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan akan bernilai tambah buat kita sebagai kita umat beragama. Mudah-mudahan itu akan menambah pundi-pundi kita nanti di akhirat kelak. Sebab tujuan akhir kita adalah di yaumul mahsyar nanti. Jadi terima kasih banyak ya Ibu atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan budaya positif di SDN 18 Padang Kuning itu akan menjadi lebih baik sehingga bisa menjadi contoh teladan bagi dirinya, bagi sekolah dan bagi masyarakat. Bagi saya menyampaikan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu buat sebuah gambar yang menceritakan tentang kepribadian atau karakter dari ibu-ibu. Nanti gambar tersebut akan diceritakan kepada semua teman-temannya. Diberi waktu 15 menit. Ya, Bu. Akan diceritakan arti gambar yang ibu buat kepada teman di dalam kelompoknya. Silakan udah berkelompok Bu Linda. Silakan berkelompok. Banyaknya di Solo ke bawah dalam bagian isi yang kan ini
Kemudian memang sayang anak. Kalau misalnya pada umumnya banyak anak, itu aku enak banget. Jadi namanya, sebelumnya aku kata periksa. Ibu-ibu, bapak-bapak, kepala sekolah, ibu semuanya. Coret-coretan yang disampaikan bapak tadi, di sini kami membuat gambar sekuntum bunga mawar. Seperti yang kita ketahui, mawar itu adalah lambang cinta. Bagi anak-anak muda, bunga mawar itu adalah sebagai ekspresi diri untuk menyatakan kasih sayang terhadap pasangannya. Sama juga dengan kita sebagai guru, kita pun memberikan sesuatu kepada anak kita juga didasari dengan rasa kasih sayang dan rasa cinta. Jadi ibaratnya bunga mawar ini, karena dia adalah Cik Lai BP, terus gambar siapa yang menurut BP yang menarik dari 7 gambar yang dilihat tadi? gambar Salah satu gambar teman yang menurut Bu Epi menarik, silakan diceritakan. Oh, jadi ceritakan dulu Pak. Tulis saja ya. Gambar tulis. Di sana ada rumah, ada pintu. Jadi kata Bu Is, kalau rumah itu adalah tempat berlindung bagi semua orang, termasuk karena kita sebagai pendidik, jadi tempat berlindung bagi anak didik kita adalah rumah. Kemudian pintu itu adalah tempat keluar masuk. Jadi keluar masuk itu artinya katanya sebagai menjembatani segala apa yang akan ingin diketahui oleh anak. Gurulah sebagai tempat bertanya bagi anak. Ibaratnya pintu tadi yang diumpamakan sebagai tempat bertanya bagi anak dari keluar masuk bagi anak tadi. Ibu Is mengatakan umpamanya guru itu adalah sebagai pintu tempat bertanya bagi anak, letaknya adalah tempat berlindung bagi semua anak itu ibaratnya. Menurut Bu Is ya, itu dari Bu Is. Kalau kurang ditambahkan Bu Is, rasanya kata anak dulu. Terima kasih BP, tepuk tangan untuk BP. Terima tentang kalian terdahulu itu Bu Ismina atau Pak Ji. Di sini membuat gambar itu gambar bentuknya sepele Pak ya, tapi dimaknai Pak. Ini ada sebuah akuarium. Akuarium itu ada ikan di dalam. Akuariumku ibaratkan sebagai guru Pak. Jadi kalau di sekarang kan sedang mengajar kelas 1 Pak. Jadi di akuarium di kelas ikanku ibaratkan kelas 1. Kelas 1 itu anak murid kelas 1. Jadi murid kelas 1 kok pembelajarannya yang pertama adalah di SD. Sebelumnya ya di rumah. Sudah tuh yang pertama di kelas 1 itu adalah di kelas 1 adalah pembelajaran yang pertama di SD. Jadi itu kalau kita sebagai guru harusnya hati-hati benar memberikan sesuatu kepada anak Pak. Itu kalau seandainya beda melenceng dari yang lain yang di luar pembelajaran Pak. Jadi anakku kemana rimunya beda itu abadi selamanya. Itu abadi dengan tak selamanya. Ya contohnya Pak, kalau dulu pembelajaran sampai gini, pembelajaran SD itu yang paling mendasar. Cantoman tertumpang pada ibu yang adalah pendidikan kecil Pak. Di sini ada gambar unsur-unsur gambar juga, ada jalan, ada anak, ada pohon, ada lalap, ada buah. Maksud dari gambar ini adalah anak datang jalan bersimpang. Maksudnya anak datang dari latar keluarga berbeda dengan pendidikan orang tua berbeda. Kemudian dengan harapan cita-cita orang tua anak disekolahkan sama layanan dari tenaga pendidik. Jadi guru berusaha menyamakan layanan itu tanpa membedakan latar belakang yang dibawa siswa dari sekolah dari rumah. Kemudian ada di sini galaknya Pak disambung-sambung. Galaknya dari SD agak panjang galaknya karena 6 tahun lamanya.
tak kuliah SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Harapan orang tua dan harapan guru anak dapat menitik buah setelah melalui proses-proses tersebut. Di SD kami difasilitasi dengan galak, mudah-mudahan lulus galak sampai ke perguruan tinggi sehingga anak dapat mendapatkan buah dalam hal cita-cita. Sekian, assalamualaikum. Tepuk tangan untuk Bu Linda. Gambar pemandangan di sini ada awan, ada pohon, ada jalan, ada tanah, kemudian ada rumah. Intinya di sini adalah yang akan saya ceritakan yaitu tentang rumah. Rumah merupakan tempat berlindung dari panas, dingin, dan hujan. Nah, di sini ada atapnya. Atap ini sebagai pelindung bagi anak-anak seperti guru. Guru merupakan pelindung bagi anak-anak dari ketidaktahuan, dari kebodohan, dan dari ketidakpahaman. Kalau rumah ini tidak ada atapnya, berarti penghuni di dalamnya akan kedinginan, akan kehujanan dan kepanasan. Berarti atap ini diibaratkan sebagai guru. Kalau guru tidak ada, berarti anak ini akan bodoh, akan tidak tahu, tidak paham dengan segala sesuatunya. Kemudian yang kedua adalah gambar pintu dan ventilasi. Pintu ini adalah tempat keluar masuk. Kemudian ventilasi adalah tempat pertukaran udara yang bagus dengan udara yang kotor. Kemudian pintu sebagai tempat keluar masuk. Kalau di sini diibaratkan guru sebagai pintu. Guru ini sebagai tempat bertanya bagi murid, dari ketidaktahuan menjadi tahu, kemudian dari tidak paham menjadi paham. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Aplaus tuh Bu Es. Dengan anaknya. Bahkan Bu Er. Mungkin sama sipir sebagai karakter saya, Mbak. Jadi saya menggambarkan seekor ayam yang memiliki anak yang masih kecil. Saya menggambarkan ini maksudnya ibaratkan seekor ayam itu akan mengajari anaknya mulai dari mengambil makanan. Ya, awalnya ayam itu akan memberikan makanan pada anaknya. Mungkin dia akan mengas cacing, kemudian diberikannya pada anaknya. Kemudian terus semakin hari anaknya akan bisa mencari makan sendiri. Sama dengan maksud karakter saya itu seperti seekor ayam, kita sebagai guru. Jadi kita sebagai guru memiliki anak didik yang banyak. Jadi awalnya mungkin anak-anak itu tidak tahu. Mulai dari nol kita mengajarinya. Yang pertama kita ajarkan, nanti makin lama mereka akan tahu sendiri dan mereka akan memahami apa arti yang diajarkan oleh gurunya dari awal. Nah, itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ada cerita gambar yang akan saya ceritakan, yaitu tentang gunung. Gambarnya juga gunung, walaupun dia gunung ini ada matahari, kemudian gunung ini harus kita daki, harus kita harus kita naiki karena dalam gunung atau di atas gunung itu banyak tersimpan potensi atau terkandung di dalamnya yang akan kita ambil manfaatnya. Kemudian di sini kita ibaratkan mendaki gunung. Gunung itu harus didaki dari bawah sampai ke atas. Tidak ada orang yang dari gunung yang terbang ke atas, tidak ada, yang harus kita daki. Jadi itulah sama dengan hidup kita. Kemudian sama juga dengan apa yang akan kita berikan kepada murid-murid kita dari bawah. Banyak kita mengajar dari bawah, apalagi saya khususnya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi dari bawah kita harus mendidik anak sampai ke puncak gunung. Kemudian sampai di sana banyak terkandung potensi atau banyak ilmu. Jadi semakin tinggi kita mendaki,
semakin banyak yang kita lihat, semakin susah kita mendakinya. Kemudian sama juga dengan murid-murid kita dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Dengan susah payah dia kemudian sampai juga dia ke atas, berarti sudah tercapailah pelajaran di tingkat dasar. Kemudian ini dengan hidup kita juga seperti itu, dari bawah dulu baru sampai ke atas. Kemudian gunung ini banyak menyimpan di dalamnya potensi yang sangat besar. Kemudian gunung yang sampai ke atas, kalau sudah kita sampai ke atas, kemudian tercapailah apa yang kita inginkan, dan tercapai juga lah apa yang diciptakan oleh anak kita di tingkat dasar belajar. Nah, itu keterangan gambar yang saya uraikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapus tuh Bumi, terima kasih Bumi. Untuk saya untuk menceritakan gambar yang saya buat yang diambil topiknya pada saat ini, apa yang teringat oleh kita untuk buat gambar. Mungkin sesuai dengan usia, karena dalam usia yang segini mungkin arah pandangan menjaga untuk kesehatan. Jadi di sini kita lihat diambillah sebuah topiknya, yaitu sebatang pohon pisang. Pohon pisang ini kata orang ini sayang anak. Jadi dalam sekolah juga kita mendidik, jadi berarti melambangkan sayang kepada anak, sehingga ini mempunyai anak yang banyak. Kemudian dari segi yang manfaatnya, mulai dari uratnya sampai dengan daunnya, jantungnya dan buahnya, banyak manfaatnya di dalam kehidupan. Yang dari jantung, yang jantung itu bisa dipergunakan untuk sebagai penurun air susu bagi ibu-ibu yang baru melahirkan. Nah, itu yang tradisi di daerah kita. Kemudian buahnya banyak mengandung vitamin yang berguna bagi kesehatan untuk kebutuhan hidup kita dalam masalah gizi. Batangnya juga bisa dijadikan sebagai obat, dan uratnya juga seperti itu, bisa dijadikan sebagai obat. Jadi berdasarkan hal yang demikian, karena banyak manfaatnya dari batang pisang bisa dikenal oleh anak-anak dalam lingkungan sekitarnya ada tumbuhan itu. Jadi fokuslah untuk memilih gambar di saat ini yang dia dapat tugas dari Bapak untuk buat gambar, dan kita pilihlah gambar yang ada di lingkungan siswa. Jadi untuk itu rasanya yang dapat diceritakan tentang masalah gambar hanya itu. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapus tuh Gus. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari kelompok kami tentang yang diminta mendiskusikan. Harapan terhadap siswa. Harapan terhadap siswa yang pertama adalah menjadikan siswa yang berakhlak mulia. Dimulai dari mungkin dari kecil ya, dari kecil sampai nanti ya dewasa, atau sampai mungkin tidak ada dua ini tadi. Ya, ini akhir dari harapan yang kita harapkan, yaitu menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Nah, apa tantangan yang kita hadapi dalam mewujudkan harapan kita terhadap siswa? Yang pertama adalah pendidikan di lingkungan keluarga. Pendidikan di lingkungan keluarga itu sangat mendukung, sangat diharapkan untuk bagaimana anak kita menjadi siswa yang berakhlak mulia tadi. Karena dia menerima pendidikan yang paling awal itu adalah dalam keluarga. Nah, bagaimana keluarganya dia akan mengikuti, dia akan mengiringi. Nah, yang kedua adalah pengaruh lingkungan masyarakat. Pengaruh lingkungan masyarakat itu akan terjadi setelah ia mulai berakal. Nah, dia akan mengetahui apa yang dilakukan oleh teman-temannya, nanti dia akan meniru. Kalau teman-teman menjadikan siswa yang berakhlak mulia itu, yang pertama adalah mengadakan komunikasi dengan orang tua secara berkala mungkin. Jadi dengan adanya komunikasi kita dengan orang tua,
tentang perilaku anak mungkin yang di sekolah kita hadapi seperti ini, maka kita sampaikan kepada orang tuanya. Jadi mungkin itu akan ada nanti perubahan. Kemudian kedua, mengadakan kolaborasi dengan tokoh masyarakat. Mungkin yang nomor 2 tadi mungkin pengaruh lingkungan dari masyarakat. Jadi tentunya kita akan berkolaborasi dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat atau dengan pemuka masyarakat. Misalnya ini anak-anak yang tidak sekolah, anak-anak yang memiliki perilaku yang kurang baik. Nah, itu bagaimana seharusnya. Mungkin di masyarakat, di tokoh masyarakat nanti ada solusi yang akan diberikan kepada mereka. Nah, kemudian yang kedua, melengkapi sarana dan prasarana. Ini pemecahan dari kurangnya tersedia sarana tadi, yaitu dengan melengkapi sarana dan prasarana. Misalnya itu misalnya seperti kita guru mungkin laptop yang kurang, mungkin kita lengkapi ya, atau yang lain lah. Yang pokoknya yang kita lakukan yang kedua, mengikuti seminar atau workshop. Jadi kalau kita merasa kita masih kurang, tentu kita ingin belajar, ingin maju, maka kita ikutilah workshop atau seminar-seminar. Hanya itu diskusi dari kelompok kami. Kalau ada tanggapan, silahkan. Kasih aplaus untuk PR dulu. Ya, silakan tanggapan dari yang lain. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami akan mencoba menantikan hasil diskusi kami masalah harapan, tantangan, pembicaraan masalah yang berhubungan dengan proses KBM di sekolah. Tapi rasa-rasanya berdasarkan penampilan Ibu yang terdahulu, kami mungkin jangka pendeknya dan jangka panjang. Tadi lengkap komplit dari jangka pendek, menengah dan panjang. Tapi kalau di sini kami menemukan 2 harapan, sebenarnya bisa dibuatkan, tapi tidak AKP. Nah, yang pertama harapannya siswa siap secara fisik dan mental memulai pembelajaran. Kenapa kami ambil ini? Karena di dalam temuan, di dalam bekal, siswa ada kalanya tidak siap kedua-duanya, ada kalanya siap satu saja. Misalnya dari segi fisik, badan sehat, sarapan pagi, tetapi dari mentalnya tidak siap untuk memulai pembelajaran. Kemudian ada yang mental siap tetapi penampilannya kurang siap untuk memulai pembelajaran. Maka dari harapan tantangan yang ditemukan itu kesadaran orang tua tentang pentingnya arti pendidikan masih bersifat umum. Yang penting orang tua anak datang ke sekolah, kemudian pulang dari sekolah dengan jam-jam tertentu anak sudah berada di sekolah. Itu kemudian kesiapan adanya anak tidak sarapan pagi tidak diperhatikan oleh orang tua itu masih umum kita temui. Kemudian pembicaranya secara bertahap guru dan orang tua siswa berdiskusi tentang masing-masing masalah yang dihadapi untuk tiap-tiap anak berhubungan dengan kesiapan anak memulai pembelajaran di sekolah. Kemudian tahap kedua, harapan kedua, perubahan pola pikir siswa bahwa mengerjakan pekerjaan rumah atau PR merupakan hal yang masih lumrah dilaksanakan atau tidak dikerjakan tidak berupa masalah. Kemudian tantangan yang kami hadapi image siswa yang terlanjur menganggap bahwa PR adalah sesuatu yang biasa untuk tidak dikerjakan. Kemudian bagaimana pemecah masalahnya? Masalahnya menjelaskan kepada orang tua dan siswa tentang cara perolehan nilai akhir oleh anak kita di rapor. Hanya itu tantangan yang kami diskusikan. Kalau ada tanggapan dari Bapak Ibu atau tambahan, kami persilakan. Rasanya melengkapi rasanya Bu Linda. Nah, Nikola
spesialisnya dari kelas dan PDM. Kalau Iko rasional nanti itu umum untuk keseluruhan, berarti rasional yang bagus. Terima kasih Bu Linda. Kita kasih aplaus untuk Bu Linda. Bagaimana kabarnya Bapak semua? Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan mencobakan membuat keyakinan kelas. Kita akan Bapak bertanya, apa itu keyakinan kelas? Biasanya yang ada di dalam kelas kita adalah peraturan kelas. Coba Bapak yang tahu dulu. Ada tidak anak Bapak yang tahu apa bedanya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Oke. Akan tunjuk. Kalau peraturan kelas apanya? Biasanya siapa yang bikin kalau peraturan kelas? Ketua kelas. Ketua kelas. Apa lagi? Wali kelas. Biasanya itu dituntut dari peraturan yang ada. Kalau keyakinan kelas, siapa yang tahu? Kalau keyakinan itu biasanya datangnya dari mana? Dari mana? Kalau keyakinan itu datangnya dari keinginan diri sendiri. Nah, jadi yang kita bikin nanti namanya keyakinan kelas. Keyakinan itu artinya aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan yang kita buat dari keinginan diri kita sendiri untuk kita terapkan secara bersama-sama. Apa namanya tadi? Apa namanya tadi? Keyakinan kelas itu siapa yang membuat? Siapa yang membuat? Semua yang ada di kelas ini. Dia inginnya kelasnya seperti apa? Itu namanya keyakinan kelas. Nah, nanti karena kamu jumlahnya 17, nanti kita bagi 4 kelompok. Ya, nanti Bapak bagi 4 kelompok. Jadi masing-masing nanti buat dulu. Dan kelompoknya keyakinan kelasnya apa? Dan kelompok ini apa? Kelompok ini apa? Kelompok ini apa? Bukan seperti itu. Nah, setelah itu baru kita rembukan bersama, kita musyawarahkan bersama. Bisa? Nah, mana yang keyakinan kelas, mana yang peraturannya tuh? Kalimatnya seperti ini. Saya berjanji akan menyayangi teman. Itu contoh pertama. Yang contoh yang kedua, kami saling menyayangi. Mana yang peraturan kelas, mana yang keyakinan kelas? Keyakinan yang pertama. Coba dengar. Mana yang pertama? Saya berjanji akan menyayangi teman. Yang kedua, kami saling menyayangi. Mana yang peraturan? Peraturan. Yang pertama peraturan, yang kedua Keyakinan. Jadi keyakinan itu datangnya dari diri sendiri. Tidak ada yang memaksa, bukan karena orang lain, bukan karena takut kepada guru, tapi keinginan diri sendiri. Mana yang lebih bagus? Melakukan suatu perbuatan itu karena orang lain atau karena diri sendiri? Kenapa lebih bagus karena diri sendiri? Karena datangnya dari dalam diri kita sendiri. Kalau datangnya dari dalam diri kita sendiri, ada paksaan enggak? Ada yang memaksa? Nah, itu makanya disebut dengan keyakinan kelas. Nah, nanti silakan masing-masing kelompok buat nama kelompoknya. Nanti buat apa bunyi keyakinan kelas yang akan dia sepakati. Silakan dia buat di kertas ini nama kelompok. Sudah itu bunyi keyakinan kelas yang dia sepakati. Silakan anak-anak Bapak musyawarahkan. Bisa? Tepuk semangat. Aku semangat. Kamu semangat. Kita semangat. Semua semangat. Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Nah,
menyampaikan keyakinan jelas. baca keras-keras. Kami saling tolong menolong. Kedua, kami saling menyayangi. Ketiga, kami saling menghargai. Empat, kami saling menghormati. Lima, kami saling bekerja sama. Enam, kami saling menjaga ketertiban. Tujuh, kami saling menjaga sesama. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Kita kasih tepuk tangan. Kelompok 3 akan membacakan keyakinan kelas. 1. Kami saling menyayangi. 2. Kami saling menjaga. Kami saling tolong menolong. Kami saling menghargai teman. Kami saling jujur. Kami saling menjaga kebersihan kelas. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan. Kami dari kelompok 1 akan membacakan keyakinan jelas. 1. Kami akan menyayangi teman. 2. Kami akan saling tolong menolong. 3. Kami saling bekerja sama untuk tiket kelas. Kami akan menjaga kesatuan kelas. Kami saling menjaga kebersihan kelas. Kami saling menjaga nama baik kelas. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 2 akan mengatakan keyakinan kelas. Kami harus saling menghargai. Kami saling tolong menolong. Kami akan menjaga nama baik sekolah. Kami harus saling sayang menyayangi. Dah, terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih aplaus. Mencoba merumuskan keyakinan-keyakinan kelas melalui kelompok. Tepuk tangan untuk semuanya dulu. Nah, keyakinan kelas dan kelompok tadi kita satukan menjadi keyakinan kelas 5. Keyakinan kelas 5. Nah, dari keyakinan Pak Hari duduk elok-elok jangan bersanda. Kita rangkum bersama-sama. Duduk elok-elok. Coba dulu yang Jangan pertama bersanda tadi. kelakar. Kami saling Nah, tadi katanya yang pertama kami saling menyayangi. Kami saling tolong menolong. Kami saling menyayangi. Kalau saling menyayangi itu sebatas teman saja kita saling menyayangi. Kalau tidak teman tidak kita sayangi, yang lain kita benci seperti itu. Nah, berarti tidak kita batasi. Kami saling menyayangi. Berarti semuanya kita sayangi. Yang ada di kelas ini, baik itu guru maupun yang ada di bawah kita kelas 3, kelas 4, berarti saling kita sayang. Saling menyayangi artinya tidak boleh apa? Tidak boleh saling membenci. Tidak boleh membenci. Apa lagi? Tidak boleh bermusuhan. Tidak boleh berkelahi. Itu makna dari saling menyayangi. Yang kedua apa? Saling tolong menolong. Kami saling pintar, saling tolong menolong. Berarti kalau ada teman kesusahan kita kok. Yang ketiga, Kami saling menghargai. apa? Saling menghargai. Apa lagi? Saling menjaga nama baik kelas. Apa? Kami akan menjaga nama baik kelas. Menjaga nama baik kelas. Kalau sudah saling menyayangi, kita sudah menghargai, sudah terjaga nama baik kelas. Nah, berarti tidak perlu lagi kita bikin apa yang lainnya. Kami akan sama menjaga kebersihan kelas. Nah, kami cinta kebersihan berarti. Kalau cinta kebersihan bagaimana itu? Berarti bagaimana? Dia menjaga kebersihan sekolah.
menjaga kebersihan menjaga kebersihan kelas ini sendiri saja. Bagaimana? Semuanya. Nah, itulah kira-kira nanti kita rumuskan lagi menjadi lebih bagus lagi keyakinan kelas yang akan kita sepakati di kelas 5. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, setelah dirangkum semuanya, silakan nanti dibimbing oleh Ibu Linda, nanti dibuat di karton bagus-bagus, kita tempel di kelas. Kita baca bersama-sama berulang-ulang. Kita jadikan satu keyakinan yang harus kita kerjakan karena siapa? Karena diri sendiri. Kalau karena diri sendiri, ikhlas atau tidak? Ikhlas atau tidak? Kalau kita ikhlas dapat pahala atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.